Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Tahun 2022 udah berakhir, tapi harus diakui buat dunia ikan hias, keramaian dan antusiasme dari penghobi dianggap menurun dibandingkan tahun 2021 lalu. Ramalan akan beberapa ikan yang dikira bisa menjadi tren baru malah nggak jadi kenyataan karena mayoritas ikan yang laris manis di pasaran masihlah ikan-ikan yang mendominasi di tahun 2021. Memasuki tahun 2023, harapan akan meriah dan semaraknya dunia ikan hias bisa kembali bergelora seperti beberapa tahun lalu, terutama di era pandemi. Kekurangan terbesar adalah kosongnya dan tidak adanya ikan yang bisa menjadi tren baru. Namun, di tahun ini ada seekor ikan yang secara tampilan sih masuk ke dalam ukuran ikan hias yang keren. Terus ikan ini juga galak banget. Spesiesnya dianggap sebagai ikan yang paling ganas di Sungai Amazon dan dijuluki sebagai ikan serigala. Yap, ikan ini adalah salah satu jenis wolfish, namun dengan warna yang mencolok. Siapakah wolfish yang punya warna colorful? Dari mana asalnya? Apakah dari Indonesia? Temukan jawabannya dengan nonton video ini sampai habis ya. Bab 1. Mengenal si wolfish pelangi. Ikan ini sebenarnya udah ditemukan pada 200 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1801 oleh Marcus Elisher Bloch dan Johann Gottlob Schneider. Mereka menanamkan ikan ini dengan nama Erterinus. Awalnya ikan ini nggak dianggap sebagai wolfish dan dimasukkan sebagai anggota keluarga lizardfish bernama Cynodontidae. Berbeda dengan wolfish yang hidup di air tawar, lizardfish merupakan ikan yang hidup di air laut. Besar kemungkinan karena dulu belum banyak informasi dan literasi tentang ikan tersebut. Sehingga dari segi tampilan, si Erythinus ini dimasukkan ke dalam kategori ikan laut. Baru pada tahun 1654, ikan ini akhirnya dimasukkan ke dalam genus Erythrinus, yang merupakan bagian dari keluarga besar bernama Erythinidae, yang dikenal luas sebagai keluarganya para wolfish oleh John Edward Gray. Udah ditemuin ratusan tahun lalu, namun keberadaan ikan ini masih dianggap misteri. Mayoritas penghobi ikan hias lebih mengenal jenis wolfish lainnya yang datang dari genus Hoplias. Genus Hoplias merupakan genus yang paling terkenal di dalam keluarga wolfish, di mana beberapa anggotanya menjadi ikan yang kerap dipelihara, bahkan udah dibudidayakan oleh penghobi dalam negeri. Hoplias aymara dan Hoplias malabar menjadi dua jenis wolfish yang dikenal luas oleh para penghobi karena karakternya yang super galak dengan gigi tajam yang siap mengoyak mangsanya. Kalau apes, wolfish nggak segan buat menyikat tangan pemiliknya. Karena insting predator ini yang memang sangat besar. Jika spesies dari genus Hoplias bisa tumbuh hingga 1 meteran lebih, Erythrinus hanya bisa tumbuh sepanjang 20 cm aja maksimalnya. Selain ukurannya yang lebih ramah untuk kamu yang cuma punya lahan sepetak buat memelihara ikan, tampilan ikan ini juga sangat berbeda dengan jenis wolfish lainnya. Ikan yang dijuluki sebagai rainbow wolfish ini punya warna yang sangat bagus. Badan mereka mempunyai warna biru tipis dengan motif merah yang menyebar di seluruh tubuhnya. Sirip dorsal ikan ini mempunyai warna kuning atau oranye menyala. Sekilas tampilan ikan ini mirip banget kayak ikan cana pulcra yang lagi digali oleh banyak penghobi masa kini. Wolfish lainnya termasuk si malabar dan aymara bentuknya emang serem, tapi warna mereka polos. Daya tarik kedua ikan tersebut hanya dari sisi galaknya saja, karena warna mereka sebenarnya nggak terlalu menarik. Bandingkan dengan cana pulcra sama cana striata. Penyuka ikan hias pasti lebih memilih cana pulcra karena warnanya yang sangat mencolok. Bentuk tubuhnya mirip seperti cana dengan tubuh memanjang dan nggak terlalu gempal seperti wolfish pada umumnya. Pas masih kecil, bentuknya memang mirip banget sama cana. Namun ketika ikan ini memasuki usia yang lebih dewasa, lama-kelamaan bentuknya semakin seperti wolfish. Anehnya, mereka bukanlah ikan yang diminati untuk ditangkap oleh masyarakat di daerah asalnya. Ikan sekeren ini lebih sering ditangkap dan dipakai sebagai ikan umpan oleh para pemancing yang ngincar buat didapetin ikan-ikan yang lebih besar. Walau diidentifikasi mempunyai ukuran maksimal sebesar 20 cm, namun ada juga yang menganggap ikan ini bisa tumbuh lebih besar di angka 25 cm maksimalnya. Memangnya dari mana sih ikan ini berasal? Bab 2. Dari mana asal ikan serigala berbadan pelangi? Sejak ditemukan 200 tahun lalu, diketahui bahwa ikan ini merupakan ikan endemik yang berasal dari Sungai Amazon dan juga Sungai Orinoco. Di alam asalnya, ikan ini merupakan ikan predator yang sebenarnya nggak terlalu menyeramkan. Karena dari semua jenis wolfish, si Erythrинus ini ukurannya paling mini. Hal itu merupakan sebuah kekurangan jika dilihat dari ekosistem Sungai Amazon yang dihuni oleh ikan-ikan besar yang bisa tumbuh hingga 2-3 meter dan kesemuanya merupakan ikan predator galak. Si wolfish pelangi lebih banyak mengincar mangsa seperti serangga, udang-udangan, cacing, dan juga ikan kecil. Ada satu hal unik yang mereka lakukan sebagai salah satu cara berburu mangsa. Mirip kayak Golden Dorado yang sering menyamar. Ikan ini juga melakukan hal yang serupa untuk memangsa jenis ikan kili bersama Laimonition agilae. Mereka menyamar sebagai ikan kili betina.
Nah, killifish jantan ini yang menjadi incaran mereka. Killifish jantan memiliki warna yang jauh lebih menarik daripada ikan betina. Ikan killifish jantan akan mencari perhatian kepada betinanya untuk diajak kawin. Mereka nggak tahu kalau ikan yang dianggap sebagai ikan betina ini sebenarnya adalah rainbow wallfish yang lagi menyamar. Di tengah sesi mabuk kepayang inilah, rainbow wallfish akhirnya bakal menyerang mangsanya. Taktik ini sangat membantu ikan ini untuk menangkap mangsanya. Karena ukuran mereka nggak gede, sehingga butuh berapa usaha lebih untuk sukses mendapatkan mangsanya. Sama seperti jenis wallfish lainnya, ikan ini bisa bergerak sangat cepat untuk menyikat mangsanya. Mereka juga punya gerakan mematikan, mirip kayak cara buaya dalam menghancurkan mangsanya, yaitu dengan cara berputar. Dengan gigi tajam dan kekuatan tubuhnya, ikan ini bisa dengan mudah membelah tubuh mangsanya. Mereka punya insting yang sangat beringas dan gak akan pilih-pilih apapun yang masuk ke dalam akuarium. Pokoknya, apapun yang masuk ke dalam akuarium udah pasti mereka jadikan mangsa. Karena galak, maka rainbow wallfish gak akan bisa digabung sama ikan lain. Gak ada tankmate yang sanggup berada di dalam tank yang sama dengan ikan ini. Jelas, lebih galak dari Channa. Pertahanan diri ini yang membuat mereka bisa tetap mendominasi rantai makanan. Walau berukuran jauh lebih kecil dari ikan-ikan lainnya, ikan ini biasanya ditemukan di antara vegetasi permukaan di perairan yang sangat dangkal di anak sungai kecil, rawa, tepi danau hutan, rawa, kolam, dan di dalam parit. Sama seperti Channa, ikan ini juga suka lompat. Maka cara memeliharanya juga mirip sama Channa, yaitu dengan penutup akuarium. Kalau misal nggak dikasih penutup dan mereka ngelihat ada apapun yang terbang di atasnya, maka ikan ini pasti bakal mencoba nangkep dengan cara melompat. Tanpa penutup, ikan ini bisa raib dan akhirnya ditemukan kering dan di bawah meja biasanya beberapa hari setelahnya. Bakal sayang banget kan? Karena harga ikan ini termasuk tinggi. Berapa harganya? Apakah lebih mahal dari Channa Maru? Jelas lebih mahal. Udah gitu, mereka juga termasuk ikan langka. Karena masih jarang ada orang yang memelihara ikan ini. Penjualnya juga masih jarang, tapi awalnya tahun ini, rainbow wallfish mulai masuk ke pasaran Indonesia. Semahal apa sih? Bab 3. Apakah ikan ini bisa jadi tren di 2023? Kosongnya ikan yang menjadi tren di 2022 membuat banyak orang menantikan kira-kira bakalan ada ikan apa yang mendadak populer di tahun 2023 ini. Ikan masyir digadang-gadang bakal naik popularitasnya. Namun sampai saat ini belum ada gelombang masif yang menaikkan gengsi ikan tersebut seperti apa yang terjadi kepada Channa dan cupang 2 tahun lalu. Kriteria terbesar ikan hias untuk disukai oleh banyak orang adalah punya warna yang menarik. Ditambah hampir semua ikan hias yang laris merupakan ikan predator. Hal itu terjadi karena ikan predator dinilai lebih menghibur karena punya karakter yang galak dan bisa memberi pengalaman menyenangkan pas ngeliat mereka makan. Arwana, Channa, cupang, lohan, dan peacock bass adalah sederet nama ikan hias yang populer dan punya warna menarik. Semua ikan tersebut masuk ke dalam kategori ikan predator. Di sisi lain, nggak banyak ikan non-predator yang bisa menanjak namanya. Selain ikan koki, koi, dan gapi, praktis nggak ada ikan lain yang punya popularitas sebesar itu. Karena itulah, rainbow wallfish bisa saja menjadi ikan yang banyak digilai. Pertama, ikan ini punya warna yang sangat menarik. Warna menyala dan terlihat sangat menarik di mata. Mereka juga memiliki ukuran tubuh yang terbilang kecil karena hanya bisa tumbuh maksimal hingga 20 cm saja. Memelihara ikan ini nggak perlu akuarium besar. Dengan ukuran maksimalnya yang cuma segitu saja, kayaknya akuarium berukuran 80 kali 30 udah terbilang cukup untuk memelihara ikan ini sampai mereka mencapai ukuran maksimalnya. Selain warna dan ukuran, insting pembunuh ikan ini yang sangat besar membuat mereka juga pasti akan memberi hiburan kepada pemiliknya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, mereka bakal mengincar dan menyergap apapun yang masuk ke dalam akuarium. Hati-hati saja, jangan sampai jari kamu yang masuk karena akibat bisa amat gawat. Salah-salah, kamu bisa terluka parah karena gigitan tajam dari si rainbow wallfish. Wallfish juga dikenal nggak pernah takut. Banyak penghobi yang menceritakan kalau pernah diserang sama ikan peliharaannya. Walau manusia ukurannya jauh lebih besar, tapi ikan ini sama sekali nggak takut. Mereka akan tetap menyerang apapun yang mengusik. Kekurangan terbesar ini adalah dari segi harga, soalnya harganya masih sangat mahal. Rainbow wallfish belum bisa dibudidayakan di Indonesia. Sehingga hampir semua yang dijual sebagai ikan hias adalah hasil tangkapan alam. Harganya mencapai 1 sampai 2 juta rupiah per ekornya. Harga segitu masih termasuk dalam golongan tinggi, karena umumnya ikan predator dengan tampilan menarik seperti Channa saat ini hanya bernilai sekitar ratusan ribu saja. Namun, walau harganya tinggi, daya tarik serta value dari ikan ini masih sesuai dengan harganya karena mereka termasuk ikan yang rare di pasaran. Karena nggak setiap tahun ikan ini masuk ke pasar Indonesia. Mungkin cara yang paling bisa menaikkan popularitas ikan ini adalah dengan membudidayakannya.
Jika harga ikan ini bisa lebih dijangkau, maka ikan ini punya kesempatan untuk digilai oleh penghobi. Seenggaknya harganya bisa turun ke angka 500 hingga 700 ribu gitu. Mungkin akan banyak penghobi yang tertarik buat memeliharanya. Melihat beberapa tahun lalu, Cana Auranti dan Stewarti pernah semahal itu dan laku keras, menunjukkan daya beli penghobi lokal memang tinggi. Namun, para penghobi cenderung bakal menunggu ikan yang akan menjadi tren. Simpelnya, kalau ada satu yang pelihara membuat temannya ikutan memelihara, maka akan semakin besar juga penyebaran minat untuk memelihara ikan serigala berwarna pelangi ini. Bab akhir kesimpulan. Satu lagi, ikan yang berpotensi menjadi tren di 2023 dengan speknya yang sangat menarik. Ikan ini punya potensi besar untuk dipelihara oleh banyak orang. Tinggal bagaimana berita soal keberadaan rainbow wolfish bisa menyebar, sehingga memicu penghobi untuk tertarik membelinya. Kangen banget sama masa di mana hampir semua orang pelihara ikan. Semoga bisa terulang di 2023 ini ya.